Hai guys, balik lagi sama gue di acara Live from Justinov. Kali ini gue ada 4 tamu spesial. Tepuk tangan dulu dong. Banyak ya. Kalau misalnya perempuan yang pakai sweater warna marun itu udah tahu ya, itu adalah Ibu Wali Kota Giles yang menemani gue untuk siaran perdana. Nah, ada 3 orang lainnya, 2 cowok sama 1 cewek. Aku persilakan waktu dan tempat. Coba dari yang mana dulu? Silakan. Dari anak Daram dulu deh. Dari anak Daram dulu. Oh, halo, nama gue Bintang dari Daram, S2 di manajemen. Terus? Halo, gue Dila dari Newcastle, ngambil International Marketing S2. Oh, Newcastle. Kalau satu lagi yang latar belakangnya ciamik banget. Halo, saya Jawad dari Newcastle University, ambil International Political Economy. Oh, kamu tuh lagi di luar, padahal nggak boleh loh. Lagi social distancing tapi bisa ya. Oh, iya. Di luar ya. Live recording, live ini kan, wawancara. Yang iya. spesial untuk PPI Durham. Oh gila. Nama game-nya apa sih tuh? Timeside. Nama game-nya apa sih? Millennium Bridge. Oh, Millennium Bridge. Millennial Bridge. Bisa keangkat gitu. Oh, kayak jembatan Ampera kan? Kayak di Palembang ya? Iya benar. Gimana nih perasaannya teman-teman pas lagi karantina dan semuanya lagi pada puasa kan ya? Apa udah ada yang batal di sini? Insya Allah masih puasa. Insya Allah masih. Nah itu gimana tuh perasaannya udah karantina terus sambil puasa juga kan makin dekat sama fridge ya Bu, makanan tuh makin ujiannya tuh makin dekat gitu. Perasaannya gimana tuh? Mentalnya ya, kita kan mau ngomongin mental health issues ya, mentalnya teruji nggak tuh di saat-saat kayak gini? Justru membuat kita sadar akan diri kita sendiri, dalam arti di sini baru diuji soal kapan kita bisa melaksanakan time management dengan efektif, kapan kita bisa kuliah, kapan kita bisa menikmati Netflix, kapan kita bisa ngobrol sama teman-teman. Apalagi kalau soal puasa ya, sangat berbeda dengan di Indonesia di mana kita berpuasa selama 14 jam, tapi di sini sudah hampir 18 jam kalau nggak salah, hampir banget 18 jam. Jadi apalagi kan kita buka hampir jam 9, terus kita makan berat, biasanya itu teman-teman cepat kenyang dan kita sahur jam 2, jam setengah 2, jadi menguji, sangat menguji. Gila, emang jawaban dari Newcastle tuh berat ya, Bo, substansial ya, Bo. Rasanya minggu kemarin gue nge-live sama Amara tuh omongannya tuh omongan jadi nggak berkualitas, omongan yang tapi kalau boleh tanya time managementnya gimana sih? Kan kalau kita biasa keluar kan kita bangun pagi ke sekolah terus pulang masak gitu. Nah kalau kayak gini kan waktu udah, kalau gue pribadi tuh waktu udah nggak ada, kayak siang jadi malam jadi siang. Kalian gimana sih ininya coping sama itu? Gue tukar sih jam tidurnya. Jadi dari buka sampai sahur nggak tidur, terus baru tidur lagi habis subuh, bangun kayak jam 12-1 gitu. Soalnya kalau tidur habis buka mepet banget kan, jam malamnya cepet gitu. Iya sih, benar-benar. Kamu rasanya kalau gitu ya? Belajar malam juga berarti ya? Belajar paling bangunnya jam 1 itu langsung belajar sampai sore lah. Oh, oke. Kalau Bintang gimana? Bintang Jejaka tinggal sendiri. Saya, Mas kan juga tinggal sendiri kan? Kamu tahu? Semuanya nggak sih? Oh, nggak tahu. Kalau saya sih dari mekanisme sebelum lockdown juga kebetulan agak kurang bagus ya jam tidurnya. Jadi ya disamain aja lah. Ya agak kebalik sih jam tidurnya. Tapi masih ada ujian nggak sih lo pada? Kalau gue ada tanggal 15. Sisanya assignment aja sih. Masih ada tanggal 11 sampai 20. Waduh. Masih harus belajar ya saya. Kalau teman-teman Newcastle gimana? Ada ujian nggak? Tergantung jurusan. Kalau dari kalau misalnya gue pribadi nggak ada ujian, tapi esainya banyak banget, assignment-nya banyak banget.
Tapi biasanya submission time-nya kan deket-deket kan, antara maksudnya overall program tuh biasanya di tanggal-tanggal segitu gitu. Enggak ya? Beda-beda juga. Enggak, sama. Jadi misalnya semua mata kuliah, misalnya gue semua mata kuliah yang gue ampuh semester ini itu deadline-nya dalam 1 tanggal. Oh. Nah, jadi nih ya guys, gue tuh kemarin tuh lagi dengerin podcast teman-teman gue yang lain. Bagaimana mereka kayak masalah nge-coping sama yang namanya corona ini, dan tiba-tiba gue lagi kepikiran yang namanya masalah mental health. That's why I pick the topic. Nah, pas gue searching tuh ya, jadi tuh ternyata mental health issues tuh juga scope-nya lebih luas daripada apa yang gue tahu gitu. Gue kira yang namanya mental health issues itu paling cuma kayak depresi atau misalnya anorex. Nah, tapi itu ternyata banyak lagi mental health issues yang gue kira ternyata itu ternyata mental health issues juga ya. Kayak contohnya nih, misalnya yang kalau gue lihat dari website daftar pustaka gue itu ada kayak eating problem sama misalnya bipolar disorder. Nah, kalau misalnya lo sendiri, pengalaman lo sampai sekarang mengenai mental health issues atau pengetahuan lo mengenai mental issues itu seberapa sih? Coba gue mau denger dulu dong dari Bang Bintang. Ayo, kaget. Dia sorry, lagi bikin telur ya buat buka. Kalau gue sendiri sih kayak gue nggak jujur orang awam lah soal itu. Cuman gue yang ngelihat ke awareness-nya sih, kayaknya kita sebagai generasi milenial kayaknya udah mulai aware dengan isu-isu mental health gitu. Kalau misalnya lo ada pengalaman nggak sama mental health? Apa lo kenal orang yang punya mental health issues atau dulu ada mental health issues kayak Amara? Kalau gue sih kenal enggak juga sih. Cuman ya gue ya kalau kayak anxiety gitu mungkin sering. Cuman gue nggak berani self diagnose juga sih. Nah, benar. Bener sih. Jadi kayak mungkin tuh kayak ya gue nggak tahu symptomsnya apa dan nggak berani self diagnose juga sih. Cuman menurut gue kayak sekarang kan udah banyak tuh kayak apa ya, organisasi non profit lah yang kayak kalau di Indo tuh kayak ada Into the Light. Jadi dia kayak fasilitasin orang-orang yang mungkin punya anxiety atau punya mental health untuk sekedar sharing aja gitu. Menurut gue sih lebih ke kalau gue sih daripada kita self diagnose, mending kita ke kayak badan-badan yang udah terpercaya aja, atau mungkin ke psikiater mungkin. Sekaligus kayak kan sekarang kan kayak ke psikiater tuh kan kayak tabu mungkin ya, kayak why not, iya kan. Itu sih kalau ilmu sih gue nggak ada, cuman kayaknya itu memang yang jadi ini kali ya, menurut gue salah satu kenapa itu masih jadi tabu karena people don't really talk about it. Dan kayak yang lo bilang nggak ada yang pernah ngomongin itu. Gue rasa salah satu isunya juga adalah masalah pertama, orang tuh nggak mau terbuka dan mungkin masih merasa malu kalau misalnya gue bisa bilang ya, kayak gue punya teman, jadi pokoknya gue ada kenal orang. Gue nggak mau buka kartu gede-gede. Jangan dong. Gue ada kenal orang. Nah, sebenarnya sih menurut gue dan beberapa orang lain dia tuh fine gitu. Tapi entah memang dulu dia rada-rada gede lah gitu size-nya. Tapi menurut gue sih ya nggak terlalu yang kayak parah-parah banget gitu. Nah, abis itu si orang ini diet kencang gitu kan, sampai to the point kita ngelihat dia tuh ada kayak tendensi anoreks. Dia tuh setiap kali kita abis makan bareng nih, dia pasti selalu kayak gue ke WC dulu ya gitu, dan abis dia balik pasti tuh kayak abis nangis gitu loh, Bo. Karena dia ini ya. Dan apa? Kalau dari kan itu kan ada beberapa temen gue ya, ada beberapa orang yang gue kenal. Nah, sampai ada orang yang gue kenal juga bilang katanya nih pas masuk ke WC
ya kan WC-nya kan cuma beberapa stall gitu doang kan. Abis orang itu keluar terus orang yang lain tuh masuk. Jadi tempatnya tuh kayak oily gitu loh, Beb. Paham nggak lo? Jadi tuh kayak abis di throw up gitu. Nah, masalahnya ya kita nggak berani konfront dia. Kalau misalnya di posisinya gue sih, even gue deket sama dia, gue nggak berani konfront karena ada suatu hal lah yang menurut gue kalau misalnya gue konfronting orang nih bisa bahaya gitu. Dan dia sendiri tuh nggak pernah ngomong sama kita gitu loh. Jadi kayak kita nggak berani communicate ke dia bahwa it's okay kalau misalnya lo punya issue dan you want to talk about it, dan dia juga kayaknya merasa entah itu bukan suatu hal yang penting untuk didiskus atau dia malu untuk ngakuin itu gitu. Kalau misalnya lo ada pengalaman serupa nggak kayak masalah communication issues dengan orang-orang yang mengalami mental health issues? Sebenarnya mungkin kalau gue ya di Indo itu lebih, ya kan emang generalnya lebih kelihatan tabu, jadi banyak orang yang nggak openly discuss about it kan. Kalau gue malah pengalaman gue di UK, malahan teman-teman gue di sini tuh dari awal dia udah bilang, oh ya gue emang ada disorder ini, gue ada bener. Nah, jadi kayak beda mindset ya, beda. Karena kayak misalnya contoh, misalnya lagi ada essay, misalnya gini nih, di UK ini kalau lo tahu sebelum memulai academic year, lo bisa apply buat extra time atau extra, jadi kayak bantuan gitu pas exam dan pas essay. Jadi kalaupun lo punya masalah kayak gitu, sekolah tuh bisa bantu, dan itu bukan jadi halangan, itu nggak akan keluar di ijazah atau gimana gitu loh. Jadi kayak temen-temen gue yang udah punya itu, dia udah bilang dari awal, saya deket-deket exam, dia bilang sama temen-temennya nih kayak, gue belajar sendiri ya, karena gue biasanya kalau belajar gue tendensi gue begini gitu, karena lebih diomongin aja. Kalau di Indo kan tiba-tiba diem gara-gara begini, lalu iya, dan kayak emang persepsinya orang tuh emang beda. Mungkin karena culture-nya kita lebih tertutup dan lebih kayak nggak seterbuka Western kali ya. Ya kayak kalau misalnya di sini tuh lebih ada inisiatif gitu loh, bilang kayak misalnya gue ada masalah gini dia berani bisa sharing gitu. Dan yang tadi lo bilang kayak misalnya di universitas itu ada bantuan tuh menurut gue bener banget. Gue nggak ngerti sih apakah gue kan udah lumayan weird ya, Bo. Tapi gue rasa pas gue kuliah tuh universitas gue tuh kalau misalnya gue bandingin sama kayak Durham sekarang tuh kayak beda banget, kayak nge-acknowledge masalah mental issues gitu loh. Kayak di sini tuh nanti kita bakal ngomongin juga nih guys. Kalau di sini tuh mereka bukan cuma acknowledge doang masalah mental issues, tapi mereka juga kayak ngasih support line gitu loh. Sedangkan dia di Indonesia they just don't even talk about it gitu. Benar. Yaitu orang tuh nggak awareness-nya mereka akan hal itu tuh nggak tertanam gitu loh. Jadi ketika lo dewasa dan lo tiba-tiba kena masalah yang kayak gitu, lo ngerasa itu kayak jadi yang kayak tadi kita bilang tabu. Benar. Iya. Kalau cuman mungkin kayak ini juga kali ya, nggak tahu sih. Kalau di Indo kan emang kulturnya tuh condongnya kuatnya tuh ke agama gitu kan. Jadi kalau mereka ngerasa lagi ada masalah mental, mungkin mereka refernya tuh ke Tuhan gitu. Jadi bukan pada lari ke psikiater tapi ke ustadz gitu. Gitu ya, Iya, jadi mungkin menurut mereka tabunya juga gitu, padahal kan ya nggak semua orang mikirnya kayak gitu kan ya. Kalau lo punya pengalaman nggak? Gue sendiri enggak sih sejauh, paling ya cemas-cemas aja lah, nih lagi corona, kayak masa depan nggak ada yang tahu gitu kan. Cuman kayak padahal sebenarnya ya udah, nggak ada corona juga masa depan juga udah takut. Iya sih, cuman kayak makin kurang jelas gitu. Gak usah berat-berat kita ngomongin mental health. Kalian merasa nggak sih semenjak karantina, semenjak ini nih jadi kayak, bukan disorder sih, cuma kayak makan kalian gimana, lebih nggak teratur, atau misalnya jadi nggak bisa tidur atau gitu nggak? Nggak bisa tidur karena waktunya jadi kebanyakan yang luang kali ya. Jadi kayak harus kita yang pinter-pinter time management sih. Kayak kita yang ngisi aktivitas sendiri harus jadwalin gitu. Kalau enggak, jadi seenaknya aja kita mau ngapain kan tanpa ada tujuan gitu. Iya. Alasan doang sih menurut gue COVID, padahal juga hidup gue nggak ada tujuan sekarang. Kalau menurut gue karena kita nggak ada interval, kayak tadi gue tanya sama Mas Jawad, kayak kita mau keluar dari rumah itu kan pasti ada mindset, oh kita harus ke sekolah gitu loh. Karena nggak Iya. Jadi
berantakan. Kalau gue sih makan gue juga jadi bingung, kayak makan siang apa makan malam ini apa sarapan. Iya, Perut gue bener. nggak tahu. Kalau aku tuh lebih bingung aku makan sama siapa loh, Beb. Oh, Kalau Mas Jawad Yap. sendiri gimana nih? Ada nggak cerita-cerita yang bisa di-sharing? Jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara mental health itu kan good mental health itu di mana kita bisa. What, suara lo kecil banget. Halo? iya sih kecil. Soalnya dia di luar, Shay, di Oh jembatan. iya. Lagi live report ya. Bentar. Halo, sekarang udah bagus belum? Masih kecil. Masih kecil. Kayaknya mic lo agak kejauhan mungkin. Tadi bagus suaranya. Buka posnya jam berapa ya? 8.47. Oh, oke. Sekarang gimana? Kalau sekarang? Masih kecil. Masih kecil juga. Tapi tadi gitu suara lo. Ini siapa yang lagi bikin telur? Gue lagi goreng-goreng juga, maaf ya. Kalau ada suara-suara. Jadi kondisinya 6 menit lagi kita buka, guys. Jadi nih teman-teman lagi pada nyiapin makanannya. Benar. Aku mau minta maaf karena pertama aku ngomongnya live, ternyata tidak bisa live karena yang datang tamunya lagi banyak. Nggak apa-apa. Santai. Masih kecil, kenapa ya Wat suara lo? Atau enggak ini live dulu terus masuk lagi nggak? Oh iya, boleh. Oke. Kita tunggu. Nah, sebenarnya apa? Kayak yang kemarin sempat gue sih Halo? Halo? Kayaknya Iya, halo. Udah kedengeran, Mat. Sip. kok di gue kagak ada sih Jawad. Belum. Tadi pertanyaan gimana? Kenapa tuh? Ya kalau misalnya lo ada nggak pengalaman mengenai mental health itu sendiri atau encounter dengan orang-orang yang lo kira kayaknya ini kayaknya nih orang nih ada nih masalah-masalah mental health issues. Iya, masnya kemana? Yang nge-freeze ya? Iya, Pres. Oh amat jawab lah. Iya muncul lagi. Oke. Nah ini bagus nih. Nah. Oke. Silakan Mas Jawad, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah kalau sebenarnya ilmu politikmu. sebenarnya gue masih belum terlalu paham mengenai mental health issues. Tapi setahu gue good mental health itu di mana kita bisa bebas berpikir, terus menjalankan plan dan melakukan reaksi terhadap apa yang sebenarnya kita mau dalam menjalankan hidup. Dan ketika misalnya itu tidak sesuai, maka muncullah permasalahan mental health issues. Dan biasanya itu terjadi karena masalah lingkungan atau dari diri kita sendiri. Nah, cara untuk mengatasinya, kalau misalnya yang saya lihat di beberapa teman-teman yang memang pernah memiliki permasalahan mental health issues, di mana keterbukaan terhadap diri kita itu memang harus ada awareness terhadap apa yang terjadi di diri kita itu harus dipahami, sehingga ketika misalnya kita memahami apa yang terjadi di diri kita dan kita terbuka akan hal itu, maka kita secara tidak langsung akan menyampaikan permasalahan ini ke orang lain. Benar. Itu menarik sih menurut gue. Dan ketika misalnya kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan pada saat itu, akan susah untuk kita bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Kenapa di Indonesia tadi
sempat dengar beberapa kali kalau di Indonesia itu biasanya masih tabu. Itu karena kalau mungkin yang gue lihat itu karena kita tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan kita tidak biasa untuk mengungkapkan permasalahan kita ke orang lain. Gitu. Apalagi karena solusi untuk mengatasi mental health issue adalah bagaimana kita ungkapkan ke orang lain dan bagaimana kita menerima bagaimana kita mendengarkan orang lain dan bagaimana kita bisa reaksi terhadap masukan-masukan itu. Makanya kebanyakan orang itu ngomong ke kampus, ngomong ke teman-teman dekat, bahkan ada yang sampai ke psikiater. Karena mereka they just need to be heard, that's it. Benar. Benar. Dan bagi saya untuk mengatasinya, pertama kalau menurut saya ya bagaimana kita memahami siapa diri kita, bagaimana kita memahami emosional kita ketika misalnya kita lagi sedih dan kita tidak bisa kita tidak and we can't deal with it, then let's talk to others gitu. Jangan sendiri gitu ya, jangan dipendam sendiri. Soalnya kalau kita pendam sendiri, apa yang kita plankan selama ini itu akan tidak berjalan dengan lancar. Apalagi kasusnya kalau misalnya kita kuliah. Gitu. Dan tapi pasti itu nggak segampang kita ngomong jangan dipendam diri gitu ya. Intinya bagaimana kita memahami diri kita, emosional kita, dan bagaimana kita terbuka untuk berbicarakan hal itu dengan orang lain. Karena dan kita juga sebagai manusia memahami emosional individu-individu, kita bisa melihat ketika misalnya ada teman kita yang merasa cemas atau ada teman kita yang merasa tidak biasanya ceria, itu kita juga harus approach mereka, aktif juga ya. Approach ke mereka kayak how are you, why you sad, bla bla bla. Terus kayak ya udah kita juga bisa membantu mereka dengan kita mempertanyakan kondisi mereka pada saat itu. Ini ada poin yang penting yang menurut gua penting banget nih dari kata-kata Mas Jawad, masalah gimana kita approach dan masalah bagaimana kalau misalnya yang punya mental issues itu communicate masalahnya dia. Tapi guys, ini udah 8:48, jadi kita mau pada buka dulu. Oh iya, buka dulu ya. Boleh. Selamat berbuka, Syai. Selamat ya, selamat. Bukanya dengan apa? Oh, Amara dengan air putih. Gila, gelasnya gede banget. Iya. Gede muka. Ya dong, tapi enggak. Bagus dong, Beb. Berarti muka kecil. Slim. Mas Jawad lagi masuk balik ke rumahnya. Balik ke rumah. Di luar. Coba breakfast menu cek. Dila, apa breakfast menu? Belum jadi nih, bentar ya. Apa? Klaimnya? Lagi masak steak aja sih sama nasi sama selada. Nasi sama selada. Oke, menu cek. Apa menu buka buat kamu? Oh, gue simpel aja sih, kayak roti dengan guacamole. Bang Bintang nggak bisa di blur, nggak kelihatan gitu. Ini roti dengan guacamole. Oh, ya ampun. Wah, siap banget. Coba breakfast menu cek Amaranesia, Wali Kota Giles Gate. Siapa ya sih? Pasta. Ini kayak Iya, saya pakai salmon ya, saya. Anaknya elit soalnya nggak bisa makan lele gitu. Nggak lah. Betul. Kalau Mas Jawad di restoran mana nih di luar nih? Saya di restoran yang paling murah di Newcastle, Mas. Lagi nangkep ikan sendiri ya, Wat? Nangkep ikan sendiri soalnya. Ikan koki yang di awar. Ikan di sini mahal banget. Apa coba breakfast menu ceknya Mas Jawad? Katanya kalau Jawad katanya tadi sharing dia nggak bisa makan berat-berat pas buka. Jadi kalau saya pribadi itu kalau puasa itu nggak bisa langsung makan yang berat. Jadi biasanya itu kayak buka puasa dengan roti atau buah-buah atau dengan keripik misalnya sama jus, teh panas. Jadi
Teh Sariwangi dari Indonesia. Oh iya. Hmm. ya. Jadi biasanya itu jam-jam kayak jam setengah 10 lah baru masak. 10-an baru masak. Planning menunya apa? Kalau rencana masak ini terus with cheese and mushrooms dengan mashed potato. Fancy ya, mau dinilai sama Gordon Ramsay ya. Lagi pengen makan daging, Mas. Oh. Nah, kita lanjut sambil buka nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, gue beberapa hari yang lalu juga habis dengerin podcast temen gue, shout out to Cimedi, kalau misalnya nonton, yang juga ngomongin masalah mental health issues. Dan di situ gue dengar katanya, jadi dia ada kayak narasumber which is mahasiswa bagian psikologi juga lah. Nah, dia bilang tuh kalau misalnya kita dealing with people with mental health, harus mereka yang open up ke kita gitu. Betul. Jadi nggak bisa kita yang kayak nggak bisa kayak masak intervention gitu. Betul. Nah, tapi di satu sisi gue juga merasa agak-agak berat gitu loh kalau misalnya, karena kayak misalnya contoh kayak temen gue tadi itu gue care, tapi gue mau tolong, tapi jadi agak susah gitu loh. Kalau misalnya nggak mau ngomong susah, mau ngomong juga susah. Kalau misalnya lo sendiri, kalau misalnya nih lo dealing with people with mental health issues, approach lo lebih ke arah gimana sih? Ayo yang lagi ganggunya bersuara. Oke. Kalau saya pribadi, kalau gue pribadi tuh gini. Memang susah ketika misalnya kita memiliki rasa peduli kita yang tinggi terhadap teman kita yang lagi sedang berada dalam kondisi atau sedang mengalami mental health issues kan. Nah, tapi cara yang menurut gua paling efektif adalah just imagine if we are in the shoes. Dengan memahami kayak otomatis kan kita pasti tanya pertama, lo kenapa, bla bla bla, terus kayak, oh ternyata dia punya disorder ini misalnya, atau oh ternyata dia punya masalah ini. Dan ketika misalnya kita memahami permasalahan itu membuat kita tuh nggak terlalu judge, kayak kita nggak terlalu judge terhadap apa yang dialami, dan itu biasanya membuat kita tuh semakin ingin mendengar permasalahannya. Terus dan ketika misalnya mereka berbicara, coba cari cara kayak bahasa mereka yang kita bisa kaitkan agar mereka itu terus menerus untuk berbicara. Karena kalau misalnya kita biasanya kan kita curhat misalnya, orang itu akan menyampaikan kayak ya udah lo sabar, oh ya udah jalanin aja, oh ya udah coba lo tafakur dengan Tuhan. Jadi kan biasanya kan kata-kata itu yang biasanya orang sampaikan ke orang yang sedang curhat atau sedang menyampaikan permasalahan. Tapi ketika misalnya kita bahas atau misalnya kita kaitkan dengan permasalahan dia, atau kita misalnya bahas tentang apa yang dia alami, itu membuat dia itu lebih terbuka. Dan karena gini, orang memiliki permasalahan mental health, semakin dia terbuka itu semakin dia lega. Terlepas itu hanya hari itu saja. Misalnya kayak oke, ini hari ini kita dengarkan, tapi besok bisa jadi dia kembali lagi ke semula. Emang gitu ya. Tapi setidaknya hari itu kita bisa menemani dia. Benar. Dan and in the end kita sampaikan, if you need anything, kalau atau misalnya kamu butuh teman cerita, kamu silahkan hubungin kita, dan kita tetap sampaikan kalau misalnya ada loh kampus yang bisa bantu lo, ada loh misalnya komunitas-komunitas yang bisa bantu lo, dan mereka itu sangat confidential dan sangat dan lo bisa jadi anonymous di situ. Jadi kayak mengajak mereka untuk terbuka ke pihak kampus atau komunitas-komunitas, karena satu confidential, terus yang kedua mereka profesional banget untuk mengenai permasalahan mental health issues. Nggak seperti kita yang hanya bisa mendengarkan, hanya bisa itu. Jadi kayak lebih ke situ sih kalau misalnya menurut gua.
Kalau yang penting mereka nggak masalah sendiri lah ya. Kalau lagi jangan mereka biarkan kayak sempat sepian ya. Iya, karena kalau mereka udah mulai mikir sendiri itu bisa jadi spiral buat diri dia sendiri malah. Nah, iya Bu, bener banget. Jadi gue juga, apalagi ini gue bisa masuk ke topik. Menurut gue kalau misalnya di masa-masa karena COVID ini, kalau yang kalau bisa gue lihat tuh yang paling banyak case itu case depresi ya. Dan emang bener banget yang tadi Dila sama Mas Jawat bilang, masalah yang keterbukaan itu emang penting banget. Ini sebenarnya nggak berhubungan sama corona sih, tapi gue juga ada pengalaman sama orang yang depresinya berat kok. Dan pas gue lihat tuh, pas gue dan temen gue lihat tuh dia emang karena nggak terbuka Beb, kayak agak-agak kuper gitu. Jadi tuh semua masalah yang dia punya tuh kayak dipikirin sendiri. Jadi ceritanya adalah aku banyak buka kartu hari ini. Aku harus hati-hati. Jangan. Jadi ini orangnya ini pertama nih pinter. Orangnya tuh pinter. Dan temen gue juga mengakui kalau misalnya dia tuh orangnya pinter. Apalagi kalau misalnya ngomongin masalah politik, bla 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 segala macam pinter. Cuman dia tuh rada-rada kuper. Dan sama satu lagi tuh agak perfeksionis gitu loh. Jadi kalau misalnya things doesn't go in their way, dia tuh bakal bisa yang bete gitu. Jadi ada suatu waktu dia ada masalah finansial dan itu tuh sampai ini sampai nekat mau take their own life. Sampai ya, jadi kayak dia udah kayak sampai ke tahap nelpon temen gue dan dia udah kayak di mall lantai berapa gitu. Iya, ngeri banget. Dan emang setelah kita analisis itu dia emang karena nggak terbuka, dia tuh hidupnya emang sendiri, nggak pernah ngomong sama segala macam gitu. Jadi emang yang namanya tadi dibilang sama Mas Jawat sama Dila masalah membuat keterbukaan dan bagaimana keterbukaan itu tuh penting untuk menurut gue pribadi penting dalam nge-tackle mental health issues. Dan gue juga ada lihat nih kayak misalnya gue lihat di internet kayak ada tips-tipsnya untuk bicara masalah mental health yang menurut gue penting adalah kita keep questions open-ended. Jadi kayak jangan cuman kayak one way question tapi itu lebih ke arah yang pertanyaan membuka, lo ngerti nggak sih? Jadi bagaimana keadaan lo hari ini, apa segala macam. Nah itu salah satu gimana caranya katanya si website ini kita ngomongin mental issues. Nah sekarang gue mau ngomong masalah gimana yang tadi kita udah ngomong kayak bedanya, kita kan udah ngomong tuh tadi bedanya universitas di sini sama universitas di Indo ya, kalau misalnya nge-address masalah mental health issues. Nah kalau misalnya gue bisa sharing, gue lumayan proud sih dan gue lumayan kaget pas gue induction di Durham ya. Program director gue tuh cerita kalau misalnya kita ada di Durham tuh ada yang namanya Durham Nightline. Jadi Durham Nightline ini tuh kayak phone call yang bisa students telepon kalau misalnya dia ada masalah mengenai mental health and it's completely free. Ini nggak perlu mental health aja deh itu ya? Nggak perlu mental health aja nggak sih? Kayak misalnya lo cuman bener-bener. Ngobrol ya? Pokoknya kalau misalnya perlu ada teman ngobrol, lo bisa kontak Durham Nightline. Dan yang gue suka adalah orang yang di Nightline itu tuh juga di train Beb. Oh, oke. Jadi itu mereka ada trainingnya gitu. Dan dan itu beda banget yang tadi kita udah sempat bahas masalah gimana mereka perceive dan acknowledge dan support mental issues. Bahkan yang gue denger ya kalau misalnya untuk undergrad-nya di Durham, mereka punya psikolog, Bo. Oh ya? Psikolog atau academic advisor? Psikolog, bukan academic advisor. Nah, academic advisor tuh juga ada. Dia juga katanya yang dari program dari gue denger, kalau undergrad lo juga ada psikolog. Terus sama ada Durham Nightline ini. Counselor gitu ya? Bukan counselor, emang train psikolog, Beb, kalau misalnya lo ada masalah, Beb. Jadi kalau misalnya S1 udah ada di-assign satu psikolog buat lo? Enggak, jadi kayaknya kayak lo bisa nge-booking waktu dan tempat. Kalau misalnya dari teman-teman Newcastle sendiri gimana? Kalau misalnya di Newcastle University itu ada apa aja sih kayak
kayak support line-nya? Kita ada night call juga, terus yang jawab telepon kita tuh juga anak mahasiswa gitu kayaknya, tapi mereka volunteer. Iya, kita juga. Sama ya gitu juga ya? Dan kita juga, tapi lu nggak bisa langsung jadi volunteer, yang kayak tadi gue bilang, ada kayak training dulu ya? Iya. Itu kayak dari jam 8 malam sampai 8 pagi, maksudnya. Iya, benar-benar. Sama ya? Dan menurut gue, apa sih penting di college tuh juga ada, Beb, yang namanya kayak konselor tuh juga ada. Kayak misalnya di program MBA gue ya. Aku ada pengalaman aku banyak, aku bingung kenapa aku takut teksnya gue. Nah, jadi ada temen gue. Untungnya dia bukan orang Indo sih, jadi jadi ada nih cohort gue MBA yang sekarang. Dia di mainland China, Bo. Nah, jadi itu kalau misalnya mainland China kan emang kebanyakan Inggrisnya nggak terlalu bagus kan. Jadi itu dia emang pas dari datang susah komunikasi gitu. Dan mungkin karena pressure-nya di MBA agak-agak kencang ya, Bo, dan dia juga dapat team member yang agak-agak kayak perfeksionis gitu. Dia juga ngalamin depresi, dan untungnya kalau kita kan di Durham tuh ada college-nya ya. Untung di college system dia tuh ada kayak mentor atau counselor untuk dia bisa ngomong bla 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 segala macam. Nah, kalau misalnya bisa gue kaitin ya, gue agak concern sih, karena kalau misalnya di masa-masa karantina kayak gini, gue nggak bisa kayak ngecek temen gue yang itu. Dia tuh setelah karena gue nggak terlalu sedekat itu, Beb. Jadi biasanya nih setelah gue tahu dia ada tendensi depresi ya, Bo. Biasanya kalau misalnya kelas kita face gitu, dia nggak ada jam 10, jam 11, gue bisa langsung ngechat dia tuh kayak nanya kayak, kalau kagak ada di kelas gitu, bla bla segala macam. Tapi kan kalau misalnya sekarang masalahnya karantina kayak gini kan agak susah ya nge-track, lo ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya kan, jadi kayak agak di satu sisi emang iya sih, kayak kita sempat ngomongin gimana kayak karantina ini kayak ada blessing in disguise segala macam, kita bisa jadi introspeksi atau segala macam. Tapi cuman gue pribadi sih ngerasain juga ada kayak apa ya, unsettling feeling, kayak gimana sih sama teman-teman gue yang punya masalah depresi, punya masalah-masalah kayak gitu, dan sekarang mereka nggak ada yang kontak gitu. Iya, benar. Ada yang mau nambahin? Apalagi sibuk makan pecel lele. Kalau gue boleh nambahin, mungkin dari sisi kita nih, yang kita kan, ya maksudnya, gue nggak tahu sih kalian, cuma maksudnya kalau kita masih bisa hold on sampai sekarang, mungkin apa yang bisa kita lakuin tuh ya untuk orang sekitar kita be nice aja lah. Kayak kadang-kadang soal komen-komen kita yang kita nggak sadar orang bakal nangkepnya beda, mungkin bakal trigger atau malah jadi bikin mereka kepikiran atau apa. Jadi jaga mulut ya, Shay. Mulut itu benar-benar gue baru ngerasain di sini, di mana orang-orang itu kalau ngomong tuh benar-benar jaga, benar-benar mikirin perasaan orang, itu penting banget sih. Benar. Pasti mulai ya mungkin dari dirinya sendiri, tapi salah satu faktor yang bikin mereka lebih bakal pikiran tuh kan karena omongan-omongan kita. Jadi untuk orang sekitar kita words hurts ya kalau istilahnya orang ya, kata-katanya kan. Makanya Mar, lo jangan ini gue ngomong buat lo. Oh, sama satu lagi, kalau misalnya di Durham ya, gue senengnya ya ada yang namanya serious adversary circumstances. Jadi kayak misalnya kita mau ujian atau kita mau ada submit assessment nih, dan tiba-tiba kita di-hit sama kayak masalah yang nge-hit psychological kita atau mental kita tuh bisa kayak minta exemption ke universitas. Jadi kayak gue ada masalah kayak gini, bisa nggak tolong diundur? Dan mereka take it seriously, kayak itu dibawa ke board, sampai ke board, academic board gitu, untuk di-assess lo bisa apa enggak untuk dapat exemption ini. Kalau di Newcastle University ada nggak sih? Ada nggak ya, Wak? Kayaknya kita tuh dari sistem deh, kayak ada webnya gitu namanya 3SP. Terus kalau misalnya kita mau diundur
minta diundur deadline-nya, kasih alasannya aja di komen, ada kolom komennya gitu, terus nanti dia pertimbangin. Biasanya sih diain tapi. Ada limitnya Jadi satu tahun berapa kali extend? Jadi kalau ada website namanya SP3 Newcastle, di mana kita bisa menyampaikan segala kendala yang kita alami dari untuk menjalankan studi kita. Dan ya tadi yang disampaikan sama Dila, termasuk kalau misalnya kita ingin perpanjang deadline kita, itu bisa mengajukan namanya PEC form. PEC. Terus kayak atau misalnya kita ingin misalnya sampaikan apapun yang terkait dengan permasalahan yang kita alami di ini, dan itu kata teman gue sih simple banget. Jadi mereka cuman disuruh menjawab beberapa kolom kayak misalnya apakah ini medical atau ini personal, terus apa yang lo alami, terus disampaikan juga kayak misalnya bukti terhadap apa yang lo alami. Tapi bukti itu kayak nggak perlu yang surat atau license yang perlu ketat gitu loh. Jadi misalnya kayak jadi Surat misalnya dokter, kayak surat. jadi kayak personal nih, misalnya personal, terus kayak dia anxiety, dia tuh memiliki anxiety, terus dia nggak bisa fokus kuliah, dia nggak bisa fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas ya. Jadi tanpa bukti dia tetap mendapatkan PEC. Tapi ya gitu. Jadi kayak kampus yang Newcastle University sangat open terhadap permasalahan mental health issues yang dialami oleh mahasiswa. Iya, Jadi nggak perlu dimudahkan lah. nggak perlu riwayat gitu ya. Kalau soalnya kan dulu waktu pengalaman di S1 kan kayak kalau surat Nggak perlu. Emang kalau di S1 Dino gimana ininya? ya sekedar kayak absen nggak kurang kan, jadi kan kayak kalau mau absen tuh harus ada jelaskan apa alasannya. Kalau nggak bisa asal sakit harus ada surat dokter. Ya betul. Iya. Nah itu, tapi kalau negatifnya di Indo malah lebih banyak orang yang akhirnya malasin surat dokter gitu. Iya. Balik Ada aja ini ya akal bulus ya. Kalau ada iya. Jadi nggak Bintang pernah kayak gitu nggak Bintang? Ayo. Hati-hati, Tante Endah nonton loh. Maksud gue lebih ke, jadi kayaknya akhirnya permintaan dokumen tuh akhirnya nggak ada esensinya juga karena orang-orang juga nemuin loophole-nya. Mendingan kayak Mas Jawad bilang lah, ternyata emang dimudahkan, gimana sih orang lagi susah kan. Benar. Again ya, menurut gue support level awareness dan level awareness-nya kurang. That's why level support yang diberikan tuh juga nggak educate gitu loh. Tapi terkadang ada permasalahan di mana ketika misalnya ada kampus di Indonesia yang sudah mempublikasikan awareness-nya mereka terhadap teman-teman mahasiswa yang memiliki mental health issues, malah mahasiswanya sendiri yang tidak ingin menggunakan service tersebut karena merasa bahwa ketika ada masalah yang saya alami, kayak mungkin takut diumbar-umbar kah, atau misalnya mereka juga tidak ingin terbuka. Yeah. Jadi kalau menurut saya bukan permasalahan apakah kampus ini sudah menyediakan service mental health issues atau tidak, tapi lebih ke bagaimana kita menggiring opini masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswa untuk pertama ketika misalnya ada yang mengalami mental health issues, ya sebelum kita ngejudge kita harus support. Terus yang kedua, ketika misalnya kita memiliki mental health issues, maka kita sebaiknya terbuka untuk menggunakan service-service yang telah disediakan oleh kampus. Jadi terkadang memang ada kampus yang menyediakan, tapi individunya yang tidak ingin terbuka. Yeah. Jadi ya itu harus yang diiringi saya lah ya lihat. kayak. Again harus ya. Iya. Emangnya kunci dari recording kita kali ini adalah bagaimana terbuka. Benar sih. Dan
sebelum gue closing, gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya di NHS, apalagi sekarang NHS tuh punya yang namanya kayak ini self-diagnose tool, kayak lo bisa ke website NHS, nanti gue kasih linknya di IG. Nah di situ tuh lo ada kayak self-diagnose tool, gimana lo bisa tahu keadaan lo tuh lagi di mana gitu, lo mood lo tuh sebenarnya lagi bagaimana gitu. Itu bisa banget dipakai untuk misalnya kayak masa-masa sekarang kan teman ngobrol mungkin kurang atau bagaimana, lo bisa pakai self-diagnose tool itu untuk check your well-being. Gratis tempat? Wih, jelas NHS bayar asuransi kan. Itu kayaknya kalau mau dapat medication juga gratis deh setahu gue. Iya, gratis. Harusnya gratis ya, setahu gue sih gratis. Nah, acceptance, kalau udah accept self-diagnose pakai service yang ada buat ini. Dan gue cuma mau nekenin ya, kalau misalnya mungkin siapa tahu podcast ini laris manis ya, jadi viral kan di dunia luar sana. Kalau misalnya gue bisa ngomong nih, ada orang-orang yang punya mental health issues, gue sih sebagai orang yang awam, sebagai orang publik tuh gue nggak ngerasa itu hal yang tabu sih. Sama aja kayak physical health nggak sih? Iya, kayak masalah di dunia itu udah banyak. Jadi kalau misalnya lo ngasih tahu lo ada kayak kecenderungan ABCD, gue nggak mungkin kaget gitu lo, karena di dunia itu tuh anything can happen, lo ngerti nggak sih? Jadi yang pengen gue bilang adalah kalau misalnya teman-teman yang punya masalah atau orang personal yang tahu gue dan lo punya masalah, you can talk to me anytime, karena gue pribadi gue nggak ngerasa itu aneh gitu. Iya. Dan juga ya kita sebagai yang dicurhatin, jangan, kalau menurut gue ya, satu, lo jangan as if kayak lo udah lo gini aja, masa gitu doang, lo sedih sih, jangan. Yes, benar, penting. Don't assume, don't judge, jangan kayak we have to put our feet in their shoes instead of the other way. Dan iya benar sih. Dan jangan sotoy gitu loh, mungkin menurut lo kayak biasa aja, menurut mereka tuh gimana. Semua orang kan punya level of pain beda-beda, dan mereka didengerin aja juga udah seneng lah. Oh bener. Kadang-kadang kalau sendiri pengen didengerin nggak sih? Kalau gue ya, gue nggak butuh insider lo atau gimana, kayak yang penting lo dengerin gue cukup gitu. Iya, kayak gue itu sama dalam menjalani sebuah hubungan kan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Gimana tuh? Maksudnya kayak ketika misalnya ya salah satu kunci dalam ya sebenarnya saya kurang tahu karena saya sebenarnya jomblo kan. Jadi tapi Mas Jawa taruh di IG PP Derem. Ya, tapi intinya gini, tapi banyak orang menyampaikan kalau misalnya untuk menjalani sebuah hubungan itu adalah kunci nomor 1 adalah komunikasi kan. Sama dimana kita harus terbuka menyampaikan apa yang kita rasakan terhadap pasangan kita, dan sebaliknya kita harus mendengar juga apa yang disampaikan sama pasangan kita. Nah itu bisa sangat nggak bisa kayak gini, teman-teman ya meskipun belum pernah pacaran tapi pernah lah sekali-sekali PDKT sama seseorang kan. Nah jadi kalau menurut saya bagaimana kita aplikasikan pendekatan itu terhadap orang-orang yang sudah memiliki orang-orang yang mengalami mental health issues, di mana kita gue suka di mana kita terbuka tentang curhatan mereka, permasalahan mereka, dan dengan kita mendengarkan baik-baik sebelum kita assume sesuatu atau kita ngajak sesuatu, dan selanjutnya kita menyampaikan pandangan kita. Tapi kita harus menjaga kontennya sehingga dia tidak kapok untuk menceritakan ini ke orang-orang lain. Nah, jadi lebih mudahnya di situ. Bagaimana kita bisa aplikasikan? Dikasih tips dari kata jomblo bagaimana? Karena gini, karena kan Tuhan menciptakan apapun itu agama kita. Tuhan menciptakan manusia untuk bahagia di muka bumi ini kan. Benar. Gila. Dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh pedoman.
Betul. Kita butuh pedoman, kita butuh manusia, kita butuh bantuan. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki mental health issues yang di luar sana, ente udah dijanjikan untuk hidup bahagia, tapi bagaimana ente melihat, Waduh. gitu kan? Bagaimana ente melihat apa yang ada di luar sana? Ketika misalnya kita tertutup untuk menjalankan, kita tertutup untuk menyampaikan permasalahan kita, bagaimana nanti di hari kelak ketika kita memiliki misalnya rumah tangga misalnya, atau kita memiliki seorang anak misalnya. Jadi keterbukaan itulah yang bisa menjalankan, yang bisa membantu kita untuk menjalani sehari-hari, dan terbuka dan harus terbuka terhadap fasilitas-fasilitas yang di apa namanya, yang yang di provide sama pemerintah maupun kampus. Benar, gue setuju. Dan gue juga suka poinnya Amara yang mengenai sharing. Kadang-kadang tuh kalau misalnya orang ngomong sama kita tuh nggak selalu untuk nyari solusi, but just to share itu cukup ya, Bo. Dan ini gue juga dulu belajar banget sih, dan tuh mengubah perspektif gue mengenai masalah sharing. Kayak temen gue pernah kayak ngomong masalah, dan gue tuh dulu gue inget banget kata-kata gue bilang kayak, lah terus kalau misalnya lo cerita sama gue, lo nge-expect gue ngomong apa, itu emang sulit bla 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 segala macam. But in the end dia cuma bilang, enggak, gue cuma mau sharing gitu loh. Iya, dan tuh ngubah perspektif gue banget masalah kayak orang cerita ke gue itu nggak selalu untuk nyari solusi gitu. Yang penting we just need to learn our needs and that's enough. Iya guys. Betul. Karena judgement kita juga belum tentu benar. Kita cuma dengar dari their side of the story gitu misalnya, atau kita juga nggak bisa ngerasain apa yang dia rasain. Benar. Ini emang 51 menit penuh dengan konten-konten yang berfaedah ya. Ini perlu kalau ngobrol kontennya isinya sampah lagi. Kalau ngomong malu tuh sampah mulu. Itu kayak gara-gara ada guest itu jadi lebih berfaedah. Sebelum gue tutup, teman-teman ada yang mau kata-kata terakhir atau key takeaway? Apa udah sibuk dengan menyelesaikan makanan berbuka? Silakan, mungkin dari teman-teman Durham dulu misalnya, atau ada Dila ingin sampaikan? Iya, Dila bintang tadi. Makan dulu. Ya, jadi poin yang kita dapatkan dari diskusi hari ini adalah ya, kalau teman-teman ada yang lagi ngerasa tidak enak dalam mental, mendingan diomongin aja ke teman terdekatnya atau menggunakan fasilitas dari kampus. Betul. That's one key takeaway. Iya, kayak lu nggak sendirilah kalau bisa cerita ke orang-orang, walaupun kita juga mungkin nggak tahu feedback kayak apa, cuman enak lah kalau ada teman sharing gitu. Betul, setuju. Ada lagi yang mau nambahin? Mungkin ada sedikit tulisan sih yang gua barusan buat sih sebenarnya. Gila. Hebat, mantap. Bagi teman-teman yang mungkin yang nonton terus kayak ada permasalahan atau misalnya mengalami mental health issues, bagi saya bukakan hati kalian untuk bercerita ke orang lain. Jadi so it goes like this. The past may grieve you deeply, as thunders within the clouds rages above your head. A rainbow you shall be, like the survived envelope running freely from a hungry lion. Shall you remember, a crown and love you must obtain, as hope and happiness never has its limits. Gila. Ada langsung viewernya 1.000 juta. Jadi intinya dari kata-kata tersebut, di mana semua orang pasti mengalami masalah atau masa lalu yang cukup berat untuk kita jalani sehari-hari. Namun ingatlah bahwa kita ini kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk menjadi seorang yang memiliki pelangi, dan
semua berhak untuk dicintai dan saling mencintai. Jadi silahkan teman-teman terbuka terhadap apa yang menjadi permasalahan di mental issues, dan teman-teman yang mendengarkan tolong didengarkan baik-baik dan tanpa assume atau judge sebelum mereka selesai untuk menyampaikan semuanya. Bener banget. Yang terakhir dari Amara atau Bintang? Bintang deh. Amara. Kira-kira poin gue udah di cover lah sama Mas Jawad. Intinya kita sebagai yang pendengar harus menjadi pendengar yang baik. Kalau misalnya kita merasakan sesuatu, jangan self-diagnose, jangan merasa sendiri, karena satu dunia ini di karantina, satu dunia tuh lockdown, jadi nobody's missing out anything gitu. Kalau lo merasa semua serangga sama-sama membantu, siapa tahu struggle-nya berkurang, dan paling enggak ya daripada lo mikir sendiri di kamar, mendingan lo ngomongin sama orang, siapa tahu jadi ide, siapa tahu jadi tulisan, siapa tahu ini kita bisa ini kan karena kita dari yang masing-masing kan. Ya, mungkin ya salah satu key takeaway dari corona juga mungkin orang juga harus mulai meninggalkan lah individualismenya, kelompok-kelompoknya atau apa. Kita tuh we are all together lah as a human being aja. Jadi sebenarnya emang ya kita butuh kooperasi lah, butuh kerjasama lah. Untuk ya balik lagi yang kayak teman-teman bilang juga kan, kayak satu-satunya cara yang efektif untuk mental health supaya lebih tertangani ya koordinasi dari yang punya mental health, yang pemberi fasilitas, yang ahlinya. Jadi semua itu koordinasi. Gila, aduh. Thank you banget guys udah nemenin aku dan teman-teman PPI The Realm selama 1 jam. Buat teman-teman. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Makasih semuanya. Terima kasih. Untuk sekarang live from Yusina sampai sini dulu. Jangan lupa buat yang nonton tanggal 6 gue bakal balik lagi sama Kiki sama beberapa teman-teman yang lain untuk ngomongin scholarship. Ini tidak boleh di skip karena banyak yang nanya sama gue. Jadi kalau misalnya lo mau nanya lagi, lo tonton dulu episode berikutnya. Oke. Thank you guys. Thank you guys. Bye.